Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Javita Rakamariza dengan NIM 2020 10 11 03 11 360 dan rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Putri Febriantika dengan NIM 2020 10 11 03 11 368. Oke, hari ini saya bersama rekan saya yang bernama Putri tadi, kami akan berdiskusi singkat mengenai kriminologi dan kejahatan beserta beberapa mazhabnya. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Yaris Adia Fajrin, SHMH. Baiklah, mari kita mulai pembahasan singkat ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat. Kalian kan pasti sering dengar kan kata kejahatan dan kriminologi, tapi kalian tahu nggak sih arti dari kejahatan dan kriminologi itu? Maka dari itu, yuk pantengin terus videonya supaya kalian paham. Yang pertama, kita akan membahas kriminologi. Jadi kriminologi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penyimpangan perilaku dari berbagai aspek. Karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang pasti dapat diukur secara objektif, contohnya dalam penerapan metode statistik. Jadi, untuk kalian belum tahu, metode statistik itu adalah metode untuk membuktikan kejahatan adalah fakta masyarakat. Karena dulu sebelum mengenal metode statistik, kejahatan hanya dianggap secara kasat mata saja. Karena dengan munculnya metode statistik tadi, kejahatan dapat dihitung, dilihat, disimpulkan, sekaligus diberi penanggulangan untuk kejahatan tersebut. Bagaimana sih kronologi itu muncul? Nah, jadi kronologi itu muncul karena adanya kritik terhadap hukum pidana. Pada saat abad 16 sampai 18, hukum pidana hanya dianggap sebagai alat untuk menakut-nakuti dengan pemberian saksi yang berat pada pelanggarannya. Tentu pemberian hukuman yang berlaku pada saat itu bersifat senang-wenang. Contohnya ada ahli hukum yang bernama Thomas More mengecam susunan hukum pidana di mana berlakunya hukuman mati untuk pencurian, tetapi setuju bahwa penjahat harus menebus dosanya. Mulailah asasi manusia pada saat itu diperlakukan pula untuk si penjahat, dan rasa keadilan semakin diperhatikan. Kemudian ada juga ahli hukum yang bernama Montesquieu menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang baik harus mengikhtiarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman. Jadi, fungsi adanya kriminologi adalah untuk menyeimbangkan hukum pidana supaya sanksinya tidak terlalu berat. Kriminologi juga memberikan banyak sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru, menjelaskan sebab-sebab terjadi kejahatan, yang pada akhirnya menciptakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu kejahatan. Jadi, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan menghukum sebagai upaya pamungkas. Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Intinya, kejahatan adalah suatu hal yang jahat yang bersifat universal, serta jika hal kejahatan tersebut sudah dimasukkan ke dalam KUHP, maka kejahatan tersebut mendapat tindak pidana. Di dalam aliran hukum positif, kejahatan diukur secara objektif, disebut positif ketika sesuatu itu real. Jadi kejahatannya dapat tergambar secara nyata, contohnya dengan metode statistik tadi yang sudah saya sebutkan. Atau ada yang mendasari suatu pendapat. Dalam aliran positif ada batasan ilmiah dalam suatu kejahatan. Jadi dengan adanya aliran ini, dengan melihat kejahatan secara nyata tadi dapat memberikan hukuman yang pantas terhadap pelaku kejahatan tadi. Jadi pemberian saksinya tidak dipukul sama rata. Karena kejahatan sifatnya universal, jadi banyak contoh kasus kejahatan. Misalnya kejahatan dalam pencurian, kejahatan dalam pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan yang berhubungan antar makhluk hidup dan lain-lain. Mari kita ambil contoh yang mudah saja, seperti yang kasus pencurian. Kasusnya akan disebutkan oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Baik teman-teman, saya akan memberikan sebuah contoh kasus pencurian yang pernah terjadi akhir-akhir ini. Seorang pemuda yang bernama Suho mengambil uang sebesar Rp800.000 di meja kasir beserta 3 batang coklat Silverfin seharga Rp31.000 di sebuah Indomaret. Ini terjadi pada tanggal 29 Februari 2021 kemarin. Dari kasus ini kita bisa menyebut pencurian bila dihubungkan dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa
yang mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud melanggar hukum, maka bisa disebut pencurian dengan denda minimal hukuman minimal 5 tahun dan denda sebesar Rp900. Dari kasus ini kita bisa menganalisis ada beberapa unsur yang masuk dalam kasus ini. Yang pertama yaitu unsur objektif. Dalam unsur objektif ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur perbuatan mengambil. Nah, di kasus Suho ini, Suho berbuat aktif mengambil secara langsung uang dan juga coklat yang ada di meja kasir Indomaret tersebut. Jadi hal ini merupakan unsur mengambil oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Yang kedua yaitu unsur benda. Unsur benda yang dimaksud di sini adalah benda apa yang diambil gitu. Jadi benda yang diambil adalah uang dan juga coklat. Uang yang sebesar 800 tadi dan coklat yang juga mempunyai harga sendiri yaitu 31.000 merupakan benda yang diambil oleh Suho. Yang ketiga yaitu unsur sebagian atau ketidakseluruhan semua benda yang diambil dalam Indomaret tersebut. Jadi di dalam pencurian tersebut tidak semua barang yang ada di Indomaret itu diambil oleh Suho, hanya sebagian saja yaitu uang dan coklat. Tapi hal tersebut sudah termasuk pencurian karena telah mengambil hak atau kekuasaan milik orang lain. Seperti itu. Untuk selanjutnya, unsur yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Jovita. Silakan Mbak Jovita. Selanjutnya, saya akan membahas unsur subjektif. Unsur ini dibagi menjadi 2, unsur maksud untuk memiliki dan unsur melawan hukum. Untuk unsur maksud untuk memiliki dibagi lagi menjadi 2 unsur, yaitu pertama dengan kesengajaan sebagai maksud dan unsur memiliki. Sebagai unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Pelaku pada tindak pidana di Indomaret tadi bermaksud untuk ingin memiliki karena telah membawa kabur benda yang bukan miliknya atau bukan kuasanya. Yang kedua, unsur melawan hukum. Maksud memiliki dalam melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum. Artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Nah, berdasarkan analisis kasus tadi, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di Indomaret merupakan tindak pidana pencurian yang memenuhi rumusan unsur-unsur pasal 362 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Mungkin penjelasan saya kurang jelas, maka dari itu mari kita dengarkan penjelasan kriminologi dari rekan saya. Dipersilakan untuk Mbak Putri memberikan penjelasan singkat mengenai kriminologi dan kejahatan. Silakan Mbak Putri. Baik, saya akan melanjutkan tentang apa itu kriminologi dan kejahatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jovita. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Jadi, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial. Artinya, kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bisa dilakukan terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Misalnya mengambil barang yang seperti tadi saya contohkan pencurian, mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau berbuat tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas. Jadi seandainya ada orang berburu di tengah hutan untuk mengambil hewan-hewan untuk dijadikan lauk ataupun apa, itu tidak merugikan orang lain, jadi itu tidak menarik perhatian masyarakat, tidak bisa disebut kejahatan. Tapi apabila perbuatannya merugikan orang lain, mengambil barang atau hak milik orang lain, bisa disebut dengan kejahatan. Seperti itu. Kemudian terdapat perumusan kejahatan dan penjahat. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma
melanggar hukum pidana atau kejahatan atau criminal law, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Kriminologi menaruh perhatian terhadap satu, pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal. Yang ketiga, perilaku yang perlu didiskriminasi. Didiskriminalisasi. Jadi kejahatan itu sudah perbuatan yang tidak baik karena melanggar hukum dan merugikan orang lain, seperti itu. Yang keempat, populasi pelaku yang ditahan. Yang kelima, tindakan yang melanggar norma. Yang keenam, tindakan yang mendapat reaksi sosial. Dalam kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang berasal dari beberapa ahli. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 ahli. Yang pertama yaitu Garofalo. Beliau merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Yang kedua, Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok, di mana pelakunya itu terdiri dari anggota kelompok itu tersebut. Jadi sebuah kelompok anggotanya melakukan kejahatan seperti itu. Yang ketiga yaitu Radcliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran atau tata cara yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana. Jelas seorang penjahat pasti akan menerima hukum atau hukuman pidana seperti ditahan atau diberi denda. Seperti itu. Yang keempat yaitu menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara karena negara jelas menantang sebuah perilaku kejahatan. Negara berusaha melindungi rakyatnya agar terhindar dari adanya kejahatan. Yang kelima, yang terakhir, dari Paul Tapan, memandang dari sudut hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara felony maupun misdemeanor, secara kesengajaan maupun kelalaian. Seperti itu. Ada juga pendapat dari ini tambahan ya teman-teman. Menurut Sutitus Red, bagi satu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain, yang pertama, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini, seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu pula harus ada niat jahat atau criminal intent atau mens rea. Jadi kejahatan juga pernah mengalami kegagalan ya. Seperti contohnya seorang yang ingin membunuh namun gagal, itu sudah termasuk kejahatan dengan kasus yang percobaan pembunuhan seperti itu. Yang kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Yang keempat, kejahatan yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Berikutnya, saya akan menjelaskan tipe-tipe penjahat. Jadi penjahat itu memiliki tipe-tipe atau macam-macam. Yang pertama, dari teori Lombroso, Bapak Kriminologi menyebutkan bahwa tentang background kriminal, menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang yang mirip dengan kera dalam sifat, bawaan, dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Jadi pada zaman dahulu itu kalau ada manusia berwajah aneh atau mirip kera, dia dicap sebagai penjahat karena dulu masih memandang fisik. Kalau sekarang kita dilarang untuk memandang fisik, nanti bisa menuju ke body shaming atau kasus pembulian. Yang kedua yaitu tipe insight kriminal, melakukan kejahatan dipicu oleh penyakit jiwa, seperti orang gila atau epilepsi, histeria,
Jadi orang yang tidak waras bisa melakukan kejahatan. Namun kalau di negara kita dia dalam pengampunan karena dia tidak berakal sehat. Seperti itu. Di nomor 3 yaitu tipe kriminoloid, termasuk golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri-ciri fisik yang khas. Mereka memiliki susunan mental dan emosional sederhana sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam dan jahat. Terkadang kita kalau melihat ada seorang penjahat yang pendiam atau kelihatannya dia santun, tapi bisa saja seorang pembunuh, itu dia memendam emosional yang bisa diluapkan dengan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Seperti itu. Berikutnya, saya akan bahas mengenai insting. Jadi, insting juga merupakan salah satu penyebab dari kejahatan. Manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi atau seperti menentang atau memberontak. Gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting dari yang paling parah adalah berani mati, seperti bunuh diri. Dengan melakukan tindakan agresi kepada orang lain, maka secara mekanis individu berhasil mengeluarkan energi destruktif. Individu dapat dikeluarkan dalam bentuk perilaku yang tidak merusak, namun dalam waktu yang hanya bersifat sementara. Itu. Nah, kejahatan ini dengan masyarakat memiliki hubungan sangat erat karena kejahatan terjadi karena adanya masyarakat, dan tidak mungkin di dalam suatu masyarakat itu juga tidak ada kejahatan karena dalam masyarakat juga akan ada ketimpangan-ketimpangan yang menimbulkan kejahatan. Perkembangan sosial dalam masyarakat membutuhkan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius. Misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Yang pertama, mazhab positif Italian akan dibahas oleh teman saya, Mbak Jovita. Dipersilahkan. Baiklah, mari kita bahas mengenai mazhab Italian, yaitu teori tentang manusia penjahat karena kelahiran. Sebelumnya, Mbak Putri tadi sudah menyinggung tentang teori ini sebagian besar. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi, kelahiran manusia telah menentukan bakat dasar manusia untuk menjadi penjahat. Hampir 40% dari penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan karena sesuai dengan bakat yang mereka yang telah ditentukan dari kelahiran mereka. Ajaran Lombroso masih tetap ada pengikutnya meski jumlahnya sudah berkurang karena teori Lombroso ini dianggap sederhana dan naif untuk saat ini. Apalagi mereka yang masih menganut ajaran Lombroso dipaksa untuk memerhatikan pengaruh lingkungan atau sikap manusia. Jadi, mazhab Italian atau mazhab positif ini mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal eksperimen dan penelitian ilmiah. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk melakukan penelitian atas teorinya tersebut. Berdasarkan penelitian ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat dalam 4 golongan. Yang pertama, born criminal. Yang kedua, insane criminal. Yang ketiga, occasional criminal. Yang keempat, criminal of passion. Jadi born criminal itu yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin aktivisme yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua tadi, insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat karena terdapat beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya itu adalah kelompok idiot, imbecile, atau paranoid. Yang ketiga, occasional criminal, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Contohnya penjahat kambuhan. Yang terakhir, criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Nah, meskipun teori Lombroso tadi dianggap sederhana dan naif itu saat ini,
Tetapi Lombroso telah memberikan banyak kontribusi atau yang signifikan bagi penelitian mengenai kejahatan. Juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan yang abstrak, metafisik, legal, dan juristik sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan. Tapi tetap saja, keadaan fisik dari manusia tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan perbuatan jahat seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu mazhab lingkungan dalam kriminologi. Jadi mazhab lingkungan dalam kriminologi adalah suatu ajaran yang menyatakan bahwa sekeliling lingkungan adalah salah satu pembenihan timbulnya kejahatan. Jadi lingkungan bisa dikatakan menjadi penyebab dari seorang untuk melakukan kejahatan. Gitu. Tokoh dari mazhab ini adalah Al-Asajnani. Sorry kalau saya salah baca atau salah penyebutan. Al-Asajna pada tahun 1843 sampai 1924, seorang guru di Perancis dalam ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran antropologi kriminal, menolak tentang adanya orang jahat karena pembawaan dari lahir. Karena sungguhnya manusia lahir itu dengan keadaan yang tidak melakukan kesalahan apa-apa atau belum mengetahui baik yang benar. Jadi dia menentang hal ini dan berpendapat bahwa sebetulnya penjahat itu tidak bersalah dari lahir. Namun disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup dan bertumbuh. Mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan, itu akan lebih mudah adanya timbul sebuah penjahat atau kejahatan seperti mencuri atau merampas hak milik orang lain, seperti itu. Selain itu, jika harga barang-barang tinggi, misalnya karena peperangan, sedangkan pendapatan masyarakat tidak mencukupi, sudah tentu kejahatan pencurian juga akan lebih besar, korupsi akan lebih besar pula jumlahnya daripada zaman normal atau ketika tidak ada perang. Di kota-kota besar pun pengaruh film-film yang tidak baik serta buku-buku seperti pornografi tak kurang mempengaruhi jiwa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka bisa lakukan seperti kejahatan seksual seperti itu. Dalam hal ini, politik kriminal atau ilmu yang mempelajari cara-cara untuk memberantas kejahatan teristimewakan atau memiliki tugas harus ditujukan kepada perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Misalnya dengan jalan pemberantasan tunasusila, sensor film, buku-buku porno, dan lain-lain. Sedang si penjahat itu diberi pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang lebih baik. Akan tetapi sebenarnya salah pula jika hanya menitikberatkan penyelidikan tentang sebab-sebab kejahatan pada keadaan masyarakat dan menyampingkan faktor individual dari seseorang. Jadi individual tersebut juga memiliki watak. Bagaimana wataknya, mengapa dia bisa melakukan kejahatan. Karena itu juga menjadi pendorong untuk dia melakukan sebuah tindak pidana. Ternyata bahwa keadaan masyarakat atau pendidikan yang sebaik-baiknya saja tidak dapat menghindarkan sifat-sifat jahat dan seorang penjahat. Jadi seperti contohnya koruptor. Dia orang berpendidikan, dia mempunyai rumah yang elit, mempunyai harta yang melimpah, tapi dia masih melakukan korupsi terhadap uang negara. Itu juga merugikan rakyat kecil, sehingga kejahatan seperti itu seharusnya diberantas. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam kriminologi menurut mazhab lingkungan. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Jovita. Oke.
Terakhir, kita akan memperdalam membahas teori kriminologi menurut lingkungan, yaitu ada sosial kultural dan sosial kriminal. Yang pertama, sosial kultural, yaitu sosial kultural adalah lingkungan harus mencerminkan kekuatan sosial kultural, yaitu kepercayaan, struktur keluarga dan peran organisasi sosial, dan mata pencarian dan hubungan sosial. Yang kedua, sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal ini ada tiga. Yang pertama, etiologi sosial. Yang kedua itu ada geografis, yang sama klimatologis. Saya akan membahas etiologi sosial terlebih dahulu, yaitu etiologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Yang dibahas dalam etiologi sosial ada aliran-aliran kriminologi atau mazhab, yang kedua teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi. Kita akan membahas singkat mengenai aliran atau mazhab kriminologi. Aliran-aliran dalam kriminologi menunjukkan pada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan. Yang pertama itu ada aliran spiritualisme. Dalam dalam penjelasan tentang kejahatan, di dalam aliran ini memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, spiritualisme lebih memfokuskan perhatiannya pada pembedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan bukanlah sebagai orang yang terkena bujukan setan. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik yang berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat yang akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya itu ada aliran naturalisme yang akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aliran naturalisme. Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional. Jadi pikiran manusia ini berkembang dan mampu dibuktikan secara ilmiah bagaimana kejahatan itu terjadi. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab kejahatan. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan dapat dibagi beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran klasik. Saya akan menyebutkan beberapa landasan pemikiran aliran klasik sebagai berikut. Yang pertama, individu dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will, hidup menentukan pilihannya sendiri. Jadi manusia memiliki hak untuk menentukan bagaimana hidupnya. Terus dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri. Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlukan sama. Di depan hukum, kita tidak boleh melihat suku, ras, agama, atau kekayaan, kekuasaan. Di depan hukum, semua manusia memiliki hak yang sama. Yang kedua yaitu aliran positif. Di dalam aliran positivis menjadi dua bagian, dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama determinasi biologis atau perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Yang kedua determinasi kultural, yang artinya pemikiran manusia didasari oleh pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seorang itu hidup. Para ilmuwan tidak cukup hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan mendominasi atau memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalnya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seorang dikuasai oleh hukum sebab akibat.
Yang ketiga yaitu social defense. Aliran social defense yang dipelopori oleh Jude Smart Angel telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, arti social defense berbeda dengan yang dimaksud oleh tokoh aliran positif, yaitu yang pertama, social defense tidak bersifat deterministik. Yang kedua, social defense menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan menitik beratkan pada keunikan kepribadian manusia. Jadi manusia memiliki pribadi yang unik, memiliki sifat sendiri-sendiri dan watak sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu social defense meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral. Dalam masyarakat terdapat moral yang mengikuti norma-norma aturan dalam kelangsungan hidup mereka. Yang kedua yaitu geografis. Geografis di sini menjadi faktor salah satu penentu dalam mazhab lingkungan, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan muncul disebabkan karena faktor dan luar manusia itu sendiri. Misal, kejahatan di kota-kota besar itu lebih banyak daripada di desa-desa. Karena mungkin ya populasi penduduk atau manusianya lebih banyak di kota daripada di desa. Sehingga tingkat kejahatannya lebih tinggi di kota daripada di desa. Seperti itu. Yang ketiga yaitu klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan. Jadi kejahatan juga bisa timbul akibat iklim atau cuaca. Misal di Surabaya yang iklimnya panas memungkinkan banyak penjahat atau perilaku kejahatan yang terjadi daripada di kota Malang yang kotanya dingin dan suasananya yang adem. Jadi tingkat kejahatannya lebih rendah seperti itu. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Silakan Mbak Jovita. Sekian diskusi singkat dari kami. Kami minta maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam memberikan informasi. Kami harap diskusi kami akan bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.